PT Telkom Indonesia yang merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia saat ini sedang membuka lowongan pekerjaan untuk menempati beberapa posisi. Seperti apa syarat dan ketentuannya? Simak di video berikut. Welcome back penonton setia di iNet Info. Kali ini kami kembali lagi untuk menyampaikan seputar lowongan pekerjaan terbaru yang datang dari salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Tapi lagi-lagi kami ingatkan, silakan kalian tinggalkan komentar dari mana asal atau kota tempat kalian tinggal saat ini, agar memudahkan kami untuk menggali informasi seputar lowongan kerja di tempat kalian. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, serta tekan tanda loncengnya agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru lainnya. PT Telkom Indonesia saat ini kembali membuka lowongan pekerjaan untuk mengisi beberapa posisi. Buat kalian yang tertarik ingin melamar pekerjaan di perusahaan BUMN ini, berikut beberapa posisi serta syarat-syarat yang perlu kalian ketahui. Di sini, syarat, deskripsi, dan tanggung jawab pekerjaan dibuat dalam bahasa Inggris, jadi saya akan coba terjemahkan semampu saya. Kalau ada yang kurang lebih, saya mohon maaf sebelumnya. Langsung aja kita ke yang pertama, UX Designer. Dengan kualifikasi, yang pertama memiliki latar belakang pendidikan dalam desain komunikasi visual, multimedia, ilmu komputer, IT atau bidang terkait desain. Kedua, berpengalaman minimal 3 tahun sebagai UX Designer. Ketiga, memiliki keunggulan dalam keterampilan komunikasi dan kolaborasi. 4. Memiliki keunggulan dalam pemikiran analitis dan analisis data. 5. Berpengalaman menggunakan collaboration tools. 6. Mahir dalam Marvel, InVision, Figma atau alat prototyping lainnya. 7. Berpengalaman dalam menggunakan research tool. 8. Berpengalaman dalam menggunakan alat arsitektur informasi. Lowongan yang kedua, Scrum Master. Scrum Master bertindak sebagai pemimpin yang mendukung tim. Posisi ini bertanggung jawab membantu pemangku kepentingan di luar tim untuk memahami interaksi tim yang bertanggung jawab memaksimalkan nilai tim. Kualifikasi yang dibutuhkan adalah yang pertama, berpengalaman minimal 2 tahun sebagai Scrum Master. Kedua, diutamakan yang memiliki sertifikat nasional atau internasional dari lembaga terpercaya yang diakui oleh organisasi profesi. 3. Memiliki semangat yang kuat dalam pengembangan teknologi dan perangkat lunak. 4. Rendah hati, tidak egois, dan memiliki semangat kolaboratif yang luar biasa. 5. Memiliki pemikiran analitis dan logis yang baik. 6. Berkeinginan untuk belajar, keinginan untuk membantu, keinginan untuk berbagi. 7. Memiliki keterampilan fasilitasi dan komunikasi tingkat ahli, yaitu mampu untuk memfasilitasi tim melalui percakapan yang sulit dan mempertahankan lingkungan tim yang positif dan mendukung. 8. Mampu mendefinisikan masalah, mengumpulkan data, menetapkan fakta, menarik kesimpulan dan merekomendasikan solusi. 9. Memiliki kemampuan untuk merespon dengan cepat, fleksibel, dan positif terhadap perubahan dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk belajar, mengembangkan diri, berlatih, dan mendukung organisasi. 10. Memiliki pemahaman menyeluruh tentang siklus hidup pengembangan perangkat lunak. 11. Berpengalaman sebagai QA atau software developer. 12. Harus memotivasi diri serta kreatif dan efisien dalam mengusulkan solusi untuk masalah yang kompleks dan kritis terhadap waktu. Memahami implementasi Scrum Framework menurut panduan Scrum. Yang terakhir, memahami kerangka dan praktik agile lainnya. 3. Cloud Engineer. Kualifikasi yang dibutuhkan adalah berpengalaman dalam menggunakan penyedia layanan cloud. Kedua, berpengalaman dalam merancang dan mengimplementasikan solusi untuk arsitektur cloud yang berkinerja tinggi, dapat diskalakan dan andal. Kemudian berpengalaman dan memahami lingkungan Nix. Selanjutnya berpengalaman dan mampu menggunakan pemrograman shell. Selanjutnya berpengalaman dengan infrastruktur sebagai platform kode seperti Terraform. Berpengalaman dengan alat otomatisasi untuk konfigurasi sistem seperti Ansible, Puppet atau Chef. Berpengalaman dengan teknologi kontainer. Berpengalaman dalam klaster orkestra dan penjadwal yaitu Kubernetes atau OpenShift. Berpengalaman menggunakan alat monitoring, berpengalaman menangani cloud premise, memiliki pemahaman yang baik tentang jaringan. 4. UI Designer. Adapun kualifikasinya adalah S1 dari jurusan Desain Komunikasi Visual, Multimedia, Ilmu Komputer, IT atau yang berkaitan dengan desain. 2. Memiliki pengalaman setidaknya 3 tahun dalam desainer UI.
3. Wajib mengirimkan portofolio proyek dan CV. 4. Memiliki pengalaman UI yang terbukti. 5. Memiliki keterampilan desain UI yang dapat dibuktikan dengan portofolio yang kuat. Selanjutnya, mahir dalam Photoshop, Illustrator, Figma, Sketch, XD atau alat desain visual dari wireframing lainnya. Kemudian mahir dalam Marvel, InVision, Figma atau alat-alat prototyping lainnya. Memiliki keterampilan desain visual yang sangat baik dengan kepekaan terhadap interaksi pengguna sistem. Mampu untuk mempresentasikan desain Anda dan menjual solusi Anda ke berbagai pemangku kepentingan. Mampu untuk memecahkan masalah secara kreatif dan efektif. Memiliki pemahaman dan pengetahuan yang kuat dalam interaksi manusia komputer, desain interaksi atau tren UI terbaru. Unggul dalam keterampilan komunikasi dan kolaborasi, berpengalaman dalam menggunakan alat desain. 5. Back-end developer. Dengan kualifikasi memiliki setidaknya 2 tahun pengalaman kerja sebagai back-end developer. Kemudian kedua, rendah hati, tidak egois, dan memiliki semangat kolaboratif yang luar biasa. Selanjutnya memiliki semangat untuk belajar, semangat untuk membantu, semangat untuk berbagi. Memiliki pemahaman yang kuat tentang algoritma, kompleksitas algoritmik, pola, dan prinsip desain. Berpegang teguh dalam praktik pemrograman berorientasi objek, fungsional, atau berbasis peristiwa. Memiliki pemikiran analitis dan logis yang baik, memiliki pengetahuan tentang lingkungan Unix atau Linux, memiliki pengetahuan yang baik tentang RESTful API, berpengalaman dalam membangun aplikasi, berpengalaman menggunakan layanan cloud, berpengalaman menggunakan Docker, akrab dengan test-driven development, dapat bekerja dengan gesit, berpengalaman dalam pemantauan dan peringatan kinerja aplikasi seperti Datadog, New Relic, atau yang lainnya, memiliki pengetahuan yang mahir dalam knowledge. 6. Data Engineer. Kualifikasi yang dibutuhkan adalah S1 Ilmu Komputer, Teknik Komputer, Statistik, Matematika atau jurusan lain yang relevan, atau memiliki pengalaman kerja yang setara, memiliki minimal 3 tahun pengalaman teknik data, memiliki sertifikat insinyur data, memiliki kemampuan yang baik di bidang teknologi, memiliki pengalaman dalam 1 atau lebih di bidang perayapan data, pergudangan data, data mart, administrasi database, memiliki akurasi yang tinggi terhadap detail dan berorientasi pada kualitas, memiliki keinginan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan, memiliki keterampilan interpersonal dan komunikasi yang baik dalam berkoordinasi dengan tim maupun pemangku kepentingan lainnya. 7. Mobile Developer. Kualifikasinya adalah berpengalaman di lebih dari 2 proyek yang menggunakan Swift, selanjutnya minimal 1 tahun menggunakan Swift, kemudian memiliki pengetahuan baik tentang praktik terbaik di iOS, praktik yang baik dalam menggunakan alat seperti Cocoa Pods, SPM, Alamo Fire, dan yang lainnya, praktik yang baik dalam menggunakan Swiftlint, berpengalaman dalam menerbitkan aplikasi di Apple Store. 8. Cyber Security Engineer. Kualifikasinya adalah berpengalaman minimal 2 tahun di bidang yang dimaksud di atas, memahami konsep umum pengujian keamanan yang tidak terbatas pada aplikasi web, aplikasi seluler, dan lainnya, memahami konsep detail pengujian keamanan untuk salah satu di bidang yang disebutkan sebelumnya, memahami konsep penggunaan alat berupa pemindai kerentanan otomatis, berpengalaman di platform Linux dan Windows, memahami konsep dan arsitektur security monitoring, memahami konsep dan metode incident handling, berpengalaman menangani SCIM, SOAR, dan SOC. 9. Product Owner. Dengan kualifikasi berpengalaman minimal 3 tahun di bidang yang disebutkan, S1 dari semua jurusan ilmu komputer atau bisnis manajemen, memiliki keterampilan teknis dan keterampilan lainnya yang terlibat langsung dengan pemangku kepentingan, komunikasi, kolaborasi, manajemen tim jarak jauh, pola pikir eksperimen. 10. Digital Product Manager. Kualifikasinya adalah S1 dari jurusan apa saja, ilmu komputer dan bisnis atau manajemen lebih diutamakan, berpengalaman minimal 5 tahun yang terbukti dalam manajemen dan pengembangan produk digital, memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, memiliki keterampilan dalam organisasi, kepemimpinan, dan komunikasi yang sangat baik dengan pengalaman memimpin tim lintas fungsi, berpengalaman dalam mengelola siklus hidup pengembangan produk end-to-end, berpengalaman dalam merancang, menulis, memprioritaskan, dan mengkomunikasikan PRD kepada semua pemangku kepentingan terkait, akrab dengan alat kolaborasi Miro, Jira, Trello, dan lain-lain, dan alat pemantauan seperti Firebase, Google Analytics, dan lain-lain. 11. Software Documentation Engineer. Kualifikasinya adalah setidaknya memiliki 2 tahun pengalaman kerja di bidang terkait, memiliki semangat yang kuat untuk pengembangan teknologi dan perangkat lunak,
rendah hati, tidak egois, dan memiliki semangat kolaboratif yang luar biasa, memiliki semangat untuk belajar, membantu, dan untuk berbagi, memiliki pemikiran analitis dan logis yang baik, komunikasi yang baik, dan kerja sama tim, ahli dalam pseudocode, UML design, dan lainnya, memiliki pengetahuan yang baik tentang database, API, dan metodologi agile seperti Scrum atau Kanban, keakraban dengan panduan penggunaan dokumentasi pengujian, dokumentasi arsitektur, familiar dalam menggunakan Postman, Swagger, dan lainnya, berpengalaman dalam menggunakan alat RDBMS atau non-RDBMS, berpengalaman dalam menggunakan Confluence atau Wiki, berpengalaman dalam menggunakan alat API, diutamakan yang memiliki sertifikat yang relevan. 12. Data analis. Kualifikasinya adalah memiliki pemahaman yang kuat tentang ilmu komputer, matematika, statistik, ekonometrika, teknik, dan kecerdasan buatan, pendidikan minimal S1, memiliki pengalaman langsung selama 3 tahun dalam membuat visualisasi dan analis data dashboard BI untuk kebutuhan bisnis, memiliki sertifikat dari lembaga terpercaya yang diakui oleh organisasi profesi, memiliki pengalaman dengan alat BI seperti Tableau dan Power BI, pengalaman dengan bahasa script seperti Python, C++, dan lain-lain, berpengalaman dengan database SQL dan NoSQL, berpengalaman dalam mengembangkan perangkat lunak sebagai bagian dari tim, dapat bekerja sebagai tim, dan ramah untuk berkomunikasi. Semua posisi tersebut ditempatkan di DKI Jakarta. Untuk apply lamaran, kalian bisa langsung ke website resmi Telkomsel atau careers.telkom.co.id. Saya akan sertakan linknya di deskripsi. Demikian informasi lowongan kerja kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.